apakah memberi santunan yatim itu harus sama? Lalu sampai umur berapa anak yatim itu boleh diberi santunan? Begini, yang pertama soal sama atau tidak sama itu relatif, Bu. Yang penting adil. Yang penting adil. Adil itu proporsional, seimbang, pantas, layak. Nah, iki sekolah SD kelas 5 dengan SMP kelas 3 ya mestinya agak berbeda. Pertimbangan kebijakan penjenengan sebagai pengasuh. Yang penting sampai di hati ini memang adil, tidak ada pilih kasih. Itu satu. Yang kedua soal umur. Memang kalau di kitab-kitab itu balik. Tapi Nabi SAW tidak memberi batas umur. Maka saya pernah membimbing tesis S2 tentang batas umur yatim itu 17 tahun tamat SMA. Artinya anak SMA itu masih yatim karena memang belum mandiri. Jadi bahkan ada pendapat sampai dewasa. Lah kata dewasa itu kalau dalam undang-undang perkawinan itu umur 21 kalau laki-laki, perempuan 19. Jadi kalaupun definisinya sudah bukan yatim, tapi kalau belum mampu ya pantas diberi santunan. Kalaupun itu santunannya misalnya panti asuhan anak yatim, namanya nombornya anak yatim. Nah ini kan dulu pernah yatim. Tapi sekali lagi menurut saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa sampai dewasa. Dewasa relatif ya, dewasa relatif itu ya pantas dianggap dewasa ya kira-kira umur 17 sampai 21 tahun itu, antara itu. Artinya kalau dia masih belum bisa mandiri ya pantas diberi santunan. Dan kepada pemberi santunan anak yatim, tolong jangan dibatasi hanya untuk anak yatim, sebab pengasuhnya juga perlu. Allah SWT mengizinkan kok pengasuh itu ikut terlibat, ikut memanfaatkan dana anak yatim, tapi yang pantas, sepantasnya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Gitu, Bu. Jadi soal umur sekarang ini, saya ketika Ramadan itu kan ada anak-anak yatim itu juga ada yang SMA, ada yang SMA. Jadi selama belum tamat SMA jelas masih yatim. Tapi kalau setelah SMA kok belum bisa mandiri ya sudahlah, dikasih santunan boleh walaupun tidak disebut yatim. Dan para donatur jangan terlalu membatasi harus hanya yatim. Yang membutuhkan itu lebih bebas, lebih aman. Ngerti Ibu ya? Silakan. Sudah nikah? Kalau sudah nikah menjadi tanggung jawabnya yang menikahi. Kalau suami, kalau yatimnya perempuan, maka begitu nikah dia sudah ya katakanlah status yatimnya kalaupun misalnya masih disebut yatim karena masih umur 16, tapi dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Tadi pertanyaan orang tuanya. Orang tua nikah 50 kali tidak ngaruh pada yatim ini. Jadi yatim itu yang ditinggal ayah atau ibu. Tolong ini juga dicatat. Bukan hanya ayah saja. Ayah itu karena tradisi Arab dulu yang menanggung memang laki-laki. Nah, tapi kalau di Indonesia kan yang menanggung umumnya perempuan. Artinya yang lebih bisa ngopeni anak itu ya mohon maaf, enggak ada pilihan. Tapi andai kata anak itu suruh milih ditinggal Pak E atau tinggal Mbok E, mesti pilih tinggal Pak E. Mengapa? Karena ditinggal Mbok E itu Pak E rapi meneh. Nah, tinggal Mbok E banyak wanita yang tahan tidak nikah sampai akhir hayat demi anak-anak itu banyak. Kalaupun nikah lagi tidak mempengaruhi status anak ini karena anak ini yatimnya ditinggal mati bapaknya atau yatimnya ditinggal mati ibunya. Sekali lagi, kalau yatim piatu itu hanya istilah istilah pergaulan kita aja. Tidak ada dalam Al-Quran yatim piatu ya. Yang ada yatim. Nah, yatim itu umumnya ditinggal mati bapak selama ini. Tapi sudah saya sampaikan di bimbingan tesis itu bahwa yatim itu pokoknya ditinggal salah satu orang tuanya. Kalau kedua-duanya ya yatim juga. Kata piatu itu lagi istilah Jawa. Jadi kalaupun orang tuanya nikah, anaknya tetap berstatus anak yatim. Nggih?